Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu? Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku hamba Allah berporos untuk menerima perintah dan juga mendapatkan kasih sayang ketika kita mendapatkan ujian. Di saat kita mendapatkan perintah dari Allah, maka kita butuh pertolongan. Dan di saat kita mendapatkan ujian, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita butuh kasih sayang. Kasih sayang Allah yang kita butuhkan. Sedangkan keadaan seorang hamba tidak lepas dari dua hal tadi. Entah kita mendapatkan perintah ataukah mendapatkan ujian. Ini menunjukkan keterbatasan kita, kelemahan kita. Di saat Allah memberikan perintah sholat, perintah zakat, perintah puasa dan perintah-perintah yang lainnya, maka kita selaku seorang hamba tidak akan bisa melaksanakan perintah itu dengan maksimal, dengan baik dan secara sempurna tanpa pertolongan Allah. Apa yang bisa kita lakukan kalau sholat kita nggak dibimbing oleh Allah, nggak dijaga oleh Allah? Bahkan langkah kita pun kalau tidak digerakkan oleh Allah menuju masjid, menuju majelis ilmu, maka kita pun juga tidak akan sanggup untuk ke sana. Karena memang pada dasarnya manusia itu lemah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa untuk melangkahkan kakinya menuju majelis ilmu, menuju masjid untuk sholat berjamaah, untuk mendatangi suatu hal kebaikan tanpa bimbingan dari Allah. Itu yang patut kita renungkan. Perintah-perintah yang sudah diperintahkan Allah kepada kita, kita tidak akan bisa memberikan ubudiyah itu secara sempurna kalau bukan pertolongan Allah.
Jangan merasa pede dan jangan merasa wow dan hebat. Ketika kita memiliki anak yang bisa menghafal Al-Quran, kemudian kita merasa ini hasil jeripaya dan didikan saya. Kalau bukan dari didikan saya, jeripaya saya, mungkin anak saya nggak bisa menghafal Al-Quran. Ingat, kita hanya sebagai sebab, sebagai wasilah, bukan penentu. Walaupun kita memberikan didikan, bimbingan dengan berbagai macam metode, kalau Allah tidak memberikan kemudahan hafal kepada anak kita, ya kita juga tidak akan bisa mendapatkan hasil. Anak kita juga tidak akan hafal. Itu semua murni pertolongan yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keberhasilan, kesuksesan, kemampuan, kecerdasan dan keterampilan apa saja yang kita miliki, semua itu pure, murni karena kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, yang kita cita-citakan, yang menjadi tujuan kita, yaitu memang murni karena Allah, murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ternyata kita tidak mendapatkan suatu perkara yang kita inginkan, maka ketahuilah itu merupakan bentuk keadilan dan kasih sayang Allah. Sudah Pak nggih? Ini pahami dulu. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, atau mendapatkan rezeki nikmat yang tidak kita sangka-sangka, berarti itu murni karena kebaikan Allah. Bukan karena usaha kita, bukan karena ilmu kita, bukan karena kepiawaian kita dalam memanage. Murni karena kebaikan Allah. Tapi apabila kita mendapatkan selain apa yang kita inginkan, kata orang Jawa meleset, kita sudah tidak bisa mendapatkan keinginan itu, maka itu adalah bentuk keadilan Allah serta kasih sayangnya. Contoh nih Pak, kita doa, ya Allah berikan saya istri yang cantik dan solehah. Cantik dan solehah, kaya raya lagi. Wah kok enak sampean Pak, nggarakno iri wong ae. Doa, ternyata Allah tidak memberikan apa yang kita inginkan. Apa yang harusnya kita pahami? Berarti itu bentuk keadilan Allah dan kasih sayangnya. Wis adil. Jikalau Allah tidak ngasih jenengan istri yang cantik dan soleha kaya raya, iku wis pancene wis pas untuk sampean. Dan itu merupakan bentuk kasih sayang Allah. Kalau kita tidak mendapatkan keinginan kita, soalnya nek kadek sampean dikai istri yang cantik, soleha dan kaya raya, tambah guaya tok, tambah pamer, tambah ujub, tambah sombong ngenyek bojone wong. Kowe sik enom rabi kok oleh rondo misal gitu ya. Aku iki lho wis tuwek koyo ngene. Kembang desa bro sing tak goleki. Awakmu sik enom kok golek sing misale gitu ya. Walaupun awakmu lho lanang ku menang milih, kok golek wong gunung, wong desa kesa-kesa sing gak ngerti kono, gak ngerti kini. Apa nang kene gak ono channel ta? Ngono lho Pak. Dinyeki Pak. Sombong Pak. Karena apa? Dia mendapatkan istri yang maksimal perfect. Wis ayu, soge, soleha pisan. Sopo gak kepingin? Ayo. Cuma ono enggak? Ayo enggak eneng. Kalau lengkap empat-empatnya kata Syekh Ibnu Utsaimin, istri itu atau wanita itu sudah cantik, kaya raya, soleha, nasabnya tinggi, enggak enek 100%.
Ya mesti ana salah sijine utawa salah loro utawa salah telu. Nek kuwabe mboten enten, 100% dijamin. Ya, karena semuanya baik laki-laki ataupun perempuan ya enggak ada yang sempurna. Suamimu bukan malaikat, istrimu bukan bidadari. Harus paham, enggak akan ada itu, enggak ada. Berarti kasih sayangnya Allah biar jenengan tidak terjatuh dan terjerumus dalam dosa dan maksiat. Karena dosanya orang berbuat sombong congkak, larangan bagi dia untuk bisa masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqala min dzarratin. Karena tidak akan masuk surga bagi orang yang di hatinya terdapat sebiji sawi sifat sombong dan congkak. Setelah Pak dewek iki mangkane duduk sopo gak iso apa-apa kalau bukan pertolongan Allah, tidak bisa apa-apa kalau bukan karunia murni nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak iso apa-apa tenanan. Kita bisa itu juga karena Allah. Maka segala bentuk kenikmatan, anugerah, karunia sandarkan semuanya kepada Allah, murni, tidak ada campur tangan dari kita. Tapi kalau kita mendapatkan sesuatu yang berbeda dari keinginan kita, dari tujuan kita, cita-cita kita, oh berarti memang ini letak keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis adil. Jaluke kepingin bojo sing cantik dan soleha, ternyata oleh bojo kok malah irunge pesek. Irunge pesek. Waduh kok ngene ya. Apa aku tah sing khilaf? Ya ora. Memang pancene sing adile sing dikeki bojo model kaya ngono. Sing cerewet, sing nyelatuan. Lho wis ku adil. Sampe ojo nuntut sing macem-macem. Walaupun cita-citane perfect. Aku nek gak ngene moh kudu ning ngene, yes. Enggak iso, Pak. Sampai niku sapa? Ngono. Ditakon sampai niku sapa? Ya aku duduk sapa? Sapa? Ngono lho. Lah ya aja nuntut sing macem-macem. Sing biasa-biasa wae. Mangane kate golek jodoh ya ngilu dhisik ngoco, ngono lho. Cocok enggak aku iki oleh wong sugih, oleh wong ayu, wong salehah. Nek awak dhewek iki ngajine ya sik arang-arang, salat bengine kadang tangi kadang enggak, poso sunah ya bolong. Jadi segala sesuatu ya harus disandarkan kepada Allah. Kita kembali lagi. Seseorang ketika sudah dihinggapi sifat ujub, sifat sombong, maka Allah akan memberikan balasannya. Allah memberikan azab dan siksanya. Kita bisa belajar dari ibrah, belajar dari pengalaman. Bagaimanakah ada peperangan yang diabadikan di dalam Al-Quran? Perang apa itu, Pak? Hah? Masih sini? Perang Badar? Sama suruh perang apa sih Pak? Perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang wis telu tok. Perang salib, Loh, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Terus perang apa maneh? Banyak. Nggih banyak niku napa? Oh lali masih sini. Oh, tadi apal perang telu tok iki. Ya wis gak apa-apa. Jenenge apal telu apik ganjil jangkep iku, Pak. Badar, Uhud, Khandaq. Perang Ahzab semerap. Perang Ahzab masih sini? Enggak tahu. Waduh. Perang Ahzab iku yo munu perang Khandaq ngono lho. Sami mawon. Kenapa sebut perang Khandaq?
Karena Salman Al Farisi bikin parit iku basa Arabe Khandaq ngoten. Sebut perang Al-Ahzab soalnya musuh iku gabungan sekutu. Al-Ahzab itu kumpulan sekelompok. Dudu azab siksa dudu, bukan ya. Perang Al-Ahzab itu sekelompok sekutu. Orang kafir, orang musyrik itu dadi siji, orang Yahudi dadi siji gempur kaum muslimin yang jumlah mereka 10.000 sedangkan kaum muslimin cuma 1.000. 700 ding. Gitu ya. Itu namanya perang Al-Ahzab. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan 2 perang di dalam Al-Qur'an. 2 perang itu adalah perang Uhud dan perang Hunain. Nah, tambah siji Pak, papat perang Hunain. Lumayan toh nambah perbendaraan kata Hunain perang. Jangan perang Badar ket awal sampai akhir, ket mulai ngaji sampai kiamat masuk perang Badar sing dihafal lagi. Ini perang Badar 300 musuh 1000. Iku pun arek SD wis ro kabeh, Pak. Kenapa diabadikan di dalam Al-Quran? Soalnya 2 peperangan itu kaum muslimin mengalami kekalahan. Kalah. Malah diabadikan di Al-Quran. Supaya apa? Untuk bisa diambil pelajaran dan hikmah. Opo kok kalah? Nopo Pak? Takjub, sombong. Makanya uang nek kate takjub sombong gampang binasa yo gampang kalai. Allah memberikan hukuman, Allah memberikan siksa dan azab kepada orang yang sombong dan ujub. Itu sudah konsekuensinya. Nah, kalau kita tidak mengetahui keadaan kita itu sebagai apa, seperti apa, akhirnya terjatuh dalam perbuatan ujub, sombong dan congkak, makanya Allah akan memberikan kebinasaan kepada kita. Allah abadikan untuk dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang berfikir. Adapun perang Uhud, kekalahan akibat apa? Pasukan tidak taat kepada Rasul. Pasukan pemanah disuruh standby di situ, jangan turun. Apapun situasi kondisinya, keadaan apapun, jangan turun. Tapi orang-orang pasukan pemanah ketika melihat musuh sudah tunggang langgang, mereka mengira musuh sudah kalah, maka mereka pun disibukkan untuk mengambil harta rampasan ghanimah, harta rampasan perang. Tidak ngikuti ketika di Jabal apa Pak? Duduk Pak, sing kanggo pasukan pemanah itu loh Pak. Onok jenenge bukit rumah gitu ya. Di perang Uhud. Malah mereka tuh turun menyelisih perintah Nabi SAW. Disuruh tidak turun, baik menang maupun kalah, baik opo yang terjadi, ojo sampai bergeser, jangan sampai berpindah dari posisi kalian. Tapi mereka malah terjun, turun, sibuk untuk merampas harta perang ghanimah. Maka mereka pun ditimpa kekalahan. Allah memberikan kekalahan kepada kaum muslimin di saat perang Uhud. Maka siapa yang dipersalahkan di sini? Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-165. Imran Pak 165. Nggih. Dan mengapa kami heran ketika ditimpa musibah kekalahan pada perang Uhud?
Padahal kamu telah menimpakan musibah 2 kali lipat kepada musuh-musuhmu pada perang Badar. Kamu berkata, dari mana datangnya kekalahan ini? Katakanlah, itu dari kesalahan dirimu sendiri. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sudah. Maka ketika kalian ditimpa musibah di perang Uhud, yaitu kalah, yang kalian sudah mendapatkan kemenangan 2 kali lipat di perang Badar. Menang telak di perang Badar. Kenapa di perang Uhud sudah awalnya diberikan kemenangan, kemudian menjadi kalah? Kalian pun saling berkata, bertanya-tanya, bagaimana kita bisa kalah ini? Kef, ya opo penyebabnya? Katakan wahai Muhammad, musibah atau kekalahan itu berasal dari diri kalian sendiri. Jangan dinisbatkan kepada siapa-siapa, tapi pada kalian sendiri. Iku letak keadilannya Allah, letak kasih sayangnya Allah. Wong gak nurut, gak manut karo pimpinan, karo Rasul, ya wis ciloko, bakal ciloko binasa. Jangan salahkan siapa-siapa dalam masalah ini. Ketika hidup kita sengsara, rezeki kita seret, kemudian solusi nggak muncul-muncul, jalan keluar selalu buntu, mungkin karena kita banyak menyelisih perintah-perintah Rasul, perintah-perintah Nabi Muhammad SAW. Makanya kalian itu tertimpa kalah di waktu perang Uhud akibat dari diri kalian sendiri-sendiri. Nisbatkan pada diri kalian sendiri. Kalau ada kegagalan, tidak sukses, ada bencana, ada apa, harus disandarkan kepada dirinya sendiri. Tapi kalau mendapatkan nikmat, sandarkan semuanya kepada Allah. Ini menunjukkan ya kita itu tempatnya salah, tempatnya kurang. Hamba yang zalim, tergesa-gesa, dan masih banyak lagi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang kekurangan kita. Makanya kita faham. Allah tidak mengatakan kekalahan itu akibat pasukan musuh yang jumlahnya lebih banyak, karena ketangkasan musuh yang lebih hebat, karena kecerdasan Panglima Khalid bin Walid yang beralih menyelisih atau menguasai di Jabal Rumah tadi. Bukan. Tapi disandarkan itu karena kalian sendiri. Bukan karena musuh yang hebat, tidak ada. Kalaupun Islam kalah dengan orang kafir, bukan hebatnya orang kafir, tapi karena lemahnya kaum muslimin dalam akidah dan tauhidnya. Dalam hal apa saja, kalau menimpa suatu keburukan pada kita, itu karena diri kita sendiri, bukan karena siapa-siapa. Bukan karena hebat dan kuatnya pihak luar, musuh. Karena kita terlalu bobrok, karena kita ya terlalu amburadul ya pertahanannya, sehingga gampang untuk ditembus oleh musuh. Sebuah renungan yang perlu kita camkan. Kenapa kok bisa kalah di perang Uhud? Berbalik lagi di perang Hunain. Perang Hunain sekarang, perang yang kedua diabadikan di dalam Al-Quran. Jumlah kaum muslimin 3 kali lipat lebih besar dari pasukan musuh. Berapa jumlah pasukan kaum muslimin? 12.000. Biasa mek 1.000, mek 300, iki 12.000, wakeh pol. Makanya rodok kemenyek, rodok sombong. Tapi itu sebagian loh ya, bukan semuanya yang sombong. Sebagian ada orang, pemuda-pemuda Quraisy ya, orang yang baru masuk ke dalam Islam, lihat pasukan yang besar sehingga mereka bergumam, nek ngene iki sapa sok ngalon awak dhewek, ngono lho. Awak dhewek iki ngene iki. Padahal awak dhewek itu bukan siapa. Tapi wis rodok gaya. Jumlah pasukannya besar dan banyak. Siapa yang bisa menandingi kita hari ini? Kira-kira nak mungsuh mesti digulung. Jumlah kita besar. Perang Hunain, Pak, terjadi ketika setelah perang ketika Fathul Makkah. Fathul Makkah niku nggih ketundukan orang-orang Mekah
ketika Rasulullah bersama 10.000 tentaranya mendatangi dan menguasai Ka'bah, dan orang-orang di situ takluk semua kalah. Disambung lagi setelah dari Ka'bah muncullah beberapa kabilah Arab sini nggak terima. Ojo sampai Muhammad ini menguasai. Kita harus berjuang mati-matian. Kita harus melawan dia. Dilawanlah. Pokok kudu ngelawan Muhammad ambek bola tentarai. Maka Malik bin Auf dari komplotan Sakif dan Hawazin mengumpulkan pasukan, Pak. Mengumpulkan pasukan, yo opo carane untuk menghancurkan Muhammad. Kini kudu nyerang dhisik. Ceritanya perang Hunain ngono, Pak yo. Seru asline. Nah, kemudian ketika itu Rasulullah ditantang, maka Rasulullah membawa pasukan 10.000 kaum muslimin dari Madinah, yang 2.000 dari Mekah, penaklukan kota Mekah. Berangkat bareng menuju ke Hunain. Ceritanya ngoten. Tapi pasukan musuh Malik bin Auf ini strateginya luar biasa. Dia itu memberikan sugesti dan motivasi kepada pasukannya supaya menang dalam pertempuran Hunain adi, Pak. Caranya piye, Pak? Siji, ketika perang suruh ikut semua anak dan perempuan-perempuan dan istri-istrinya, anak dan istrinya. Lalu tujuannya apa? Supaya mereka ketika bertumpur kalah, mereka dilihat sudah anak, ada istri dan harta semuanya, nggak jadi mundur. Artinya tetap harus perang. Ini perintah dari Auf bin Malik ini, Pak. Wes pokoknya nek perang kudu ngono. Selanjutnya dia memiliki perintah juga, sarung-sarung pedang harus dipatahkan. Enggak boleh ada sarung pedang. Tujuannya apa? Supaya mereka pedang selalu terhunus dan tidak mundur sampai titik darah penghabisan. Jadi perang itu. Jadi memang Malik bin Auf ini membangkitkan moralitas, motivasi pasukannya. Yang pertama, mengumpulkan anak-anak dan harta benda mereka di belakang pasukan perang. Gowon untomu, gowon sapimu, gowon semarang kali wedhusmu. Ayo melok perang. Jadi sini pasukan di depan, di belakangnya wanita, anak, dan paling belakang harta mereka. Karena apa? Kalau perang, yang menjadikan mereka balik itu adalah ingat anak, ingat istri, dan ingat hartanya. Garno gak kendel kok. Terus kalah, ketok kalah, wis balik mulai lah ngurus anak bojo ambek dunyone, ambek sawahe, ambek ternake. Kalau dibawa semua, katanya mulai nang ndi kowe? Ya kudu harus tetap berjuang. Ini mendorong seluruh pasukan agar menjadi gagah berani. Benar-benar ingin menaklukkan pasukannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pasukan berkuda berbaris di depan, kemudian barisan pasukan perang, di belakangnya mereka barisan para wanita, baru kemudian kambing harta benda mereka. Lalu menghunuskan pedang dan mematahkan sarung-sarungnya. Ini yang kedua tadi yang sudah kita jelaskan. Jadi di tengah-tengah peperangan ketika menghadapi musuh, sebelum mendapatkan kemenangan tetap harus berjuang sampai titik darah penghabisan. Selanjutnya, yang ketiga, melancarkan perang urat saraf kepada kaum muslimin. Diganggu psikisnya, Pak. Perang saraf, apa bahasanya Pak? Siwer, apa Pak? Perang urat saraf itu, Pak. Pak, bahasa Indonesia, Pak. Pesiwer, wah. Duduk siwer sawer itu, Pak, ya no. Pesiwer, Pak. Iya, sawer iki lak ya, terus ya, sawer iki siwer. Pesiwer. Artinya perang
psikis, perang urat saraf. Tadi sebelum perang badan, perang jasad, ono perang psikis dhisik, Pak. Kalau orang dijatuhkan psikisnya dan jatuh, dia kan sudah nggak bisa bangkit lagi, wes keder. Lah ini yang dilakukan oleh Malik bin Auf. Ya apa carane pasukan kaum muslim ini keder dhisik. Maka dia pun lebih dulu harus menduduki Hunain. Harus sampai dulu biar tahu lokasi. Nah, gak bisa Sherlock dulu, Pak, gak bisa Sherlock ya. Tahu lokasi gak bisa Sherlock. Ya harus sampai di lokasi terlebih dahulu, kemudian mengetahui seluk-beluk lokasi tadi. Nanti ditaruh mana pasukan-pasukannya. Sudah Malik bin Auf langkah-langkahnya tempuh, dihadang Rasulullah. Nah, langkah-langkah tempuh adalah menghadang Rasulullah, menghujani mereka dengan pasukan panah. Wah benar-benar ya guys, pokoknya ente-entean kaum muslimin, Pak. Maka di sudut-sudut lembah di Gunung Hunain itu sudah diisi pasukannya Malik bin Auf. Kamu berjaga di sini, kamu di sini, kamu di sini, di sini. Wis pendek Pak, luar biasa. Peperangan ini dikuasai oleh Malik bin Auf. Kaum muslimin baru datang, ngirim mata-mata, coba kamu lihat bagaimana keadaan lokasi sekitar. Ya karena nggak tahu, ternyata sudah diduduki dulu di sudut-sudut lembah itu banyak pasukannya orang kafir. Mereka tiba di malam hari. Sedangkan Malik bin Auf sudah menyiapkan pasukan-pasukan gerilyawannya. Kudu entek iki wis. Singkat kata singkat cerita ngene Pak wis. Ojo dawa-dawa. Perangnya dawa soalnya perang Hunain itu ceritanya panjang sekali. Kak mari engko. Jadi kaum muslimin tiba hadir. Lalu Rasulullah memerintahkan salah seorang, ayo siapa mau berjaga pada malam ini agar kami bisa mempersiapkan panji-panji bendera dan yang lainnya. Saya, kata salah sahabat. Nah, pas waktu itu sahabat itu namanya lupa saya. Ya. Nah ada salah satu sahabat itu Pak, sudah berjaga-jaga dia. Ketika berjaga-jaga, siap sedia, dia kira aman terkendali. Dia seorang diri. Sedangkan di sudut-sudut persembunyian gerilyawannya, pasukannya Malik bin Auf sudah siap menerkam. Maka di saat itulah, di saat kaum muslimin tidak ada persiapan, langsung disergap. Wih kocar kacir, montang manting, mobar mabur. Pokoknya kocar kacir, montang, manting, ngalor, ngidul, ngulon, ngetan, semburat, semburit. Karu-karuan Pak. Kaum muslimin saat itu dilanda kekacauan, kepanikan. Namanya pesiwar. Wah, mulai pesiwar Pak. PSYWAR, pesiwar. Perang psikis. Tak apale dhisik, Pak. Iki soalnya bahasa Arab gak ono iki, Pak. Akhirnya Pak, benar-benar lari tunggang langgang, bingung ke sana kemari. Karena mereka diserang pada saat gelap gulita. Waktu hampir menjelang itu loh, subuh itu. Terus wah wis gak karu-karuan. Ada yang lari ke sana, lari ke sini, pokoknya pecah semua. Menyelamatkan diri masing-masing. Nah, di sini kan sudah mulai menang musuh. Padahal jumlah mereka lebih banyak, tapi ya gara-gara sopo sok ono awak dhewek ngene iki nek wake kaya ngene ngono lho. Kadang-kadang kan ngoten Pak, jaman wake kan kene rada sombong titik, gaya titik. Dulu aja kalau anggota gengnya banyak, wah sopo ngene sing wani tawuran ambek awak dhewek. Ya kalah kabeh menang akeh. Rasulullah tetap berada di tempatnya. Sehingga, hei Abbas, di mana orang-orang yang melakukan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian ini yang dulu pernah diambil janjinya itu apa Pak? Dibaiat. Nah, dibaiat harus setia sampai mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela agama Islam.
Karena suarane Abbas iki sing paling untar, Pak. Liyane sahabat liyane ku sampai entek gak krungu. Abbas lantang suaranya. Abbas bengoken, bengok, "Woi, wong Madinah, sampean ben tau janji sehidup semati." Ngono. Dadane kok saiki sampean nang ndi kabeh, ayo balik ngono, Pak. Wah, ana sing krungu, Pak. Loh, iya ya. Situ eman, "Hei Bani iki, ingatlah kalian terhadap janji-janji kalian." Eling, Pak. Oh iya ya ngono. Rasulullah tetap menghadapi sendirian dengan beberapa sahabatnya, gak mundur sama sekali. Sifat teguhnya gak mungkin mundur, gitu ya. Maka di saat mereka berpecah belah, ini ceritanya perang Hunain, Pak. Maka Rasulullah pun ambil debu ini, Pak. Apa ini ya? Ana kili-kili barang. Sawurno ke pasukan musuh. Kenek kabeh, Pak. Wah, gak mundur, liyane pecah. Semua pecah, tunggang langgang. Dipanggil baru datang. Tapi ketika mereka jauh dari Rasulullah, maksudnya beberapa orang gak mundur belas, para sahabat-sahabat senior. Langsung dihadapi das. Rasul sambil berdoa, "Piye iki ya Allah, jikalau seperti ini keadaannya." Tetap akhirnya ini pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, menurunkan pasukan dari langit. Pertolongan Allah juga. Walaupun kelihatannya Rasul sedikit, tapi dengan doa tersebut, debu dan kerikil ketika dilemparkan, tidaklah hal itu akhirnya menjadikan mereka lari tunggang langgang. Kewalah kabeh, gak wani. Padahal Nabi loh, dewek nambah beberapa orang tok. Secara logika kalah. Ngomong sampean melayu pisan, tenanan lho. Nanti kabeh iki wong Qalbun Salim iki perang iki ngono. Woi, apa maneh ketok panglimae kan Pak Ngadimin iki ngono kan. Pak Ngadimin nang ndi? Wis ocul disiki ngono. Lah ya apa diserang dhisik? Ocul kabeh golek liyane gak ono. Wah, wis buyar. Sampai ini kan, "Tetaplah kalian di sini. Aku adalah Muhammad Rasulullah. Janji Allah pasti akan diberikan." Sampai seperti itu, Pak. Ketika sudah dilempari, mereka sudah lari terdesak. Baru tadi yang mendengarkan seruan dari Abdullah bin Abbas, mereka baru ingat. Oh iya, biyen kan kita sudah pernah dibaiat sama Rasulullah. Kok kita lari? Harusnya kan kita harus sampai titik darah penghabisan sampai mati. Jihad fisabilillah. Surane entek Pak iki, Pak. Aduh. Maka mereka pun kembali, Pak. Kembali merapatkan barisan, maka pasukan orang kafir pun langsung lari tunggang langgang. Kalah mereka. Statement semuanya nggak berlaku, ditinggalkan, sehingga kaum muslimin pun mendapatkan harta ghanimah yang besar sekali. 24.000 onta. Bayangkan, sampai nih rupanya unta nang Arab iku pun pas rono lo yo. Sing asli live lo ya, asli live. Kebun binatang lah paling mentok Taman Safari. Iku kan sing kecil, Pak, guru sing asli. Apa sih unta sing asli iku? Unta sing asli iku ngombene teh sosro. Sebanyak 24.000, bayangkan. Ini masih onta, belum kambingnya, belum yang lain-lainnya. Hartanya itu luar biasa. Sehingga Rasulullah pun membagi harta rampasan perang itu, Pak. Singkat cerita ya, Pak, ojo dawa-dawa, ojo detail-detail. Sementing setengah paham, setengah mudeng. Dibagi sama Rasulullah. Sofwan bin Umayyah. Sofwan bin Umayyah itu, Pak, bapaknya kan mati. Siapa bapak Sofwan bin Umayyah? Umayyah bin Khalaf, mati, Pak. Bawan cici nambah Nabi. Walaupun Fathul Mekah tunduk kalah, tapi cek gregeten, cek gak terima hasilnya mbak Nabi. Di perang Hunain itu dipanggil tokoh-tokoh pembesar Quraisy yang baru masuk Islam. Dikasih banyak-banyak. Nyoh kilo 1000 unta. Sak unta regane piro, Pak? Ketara garti unta. Regane gak ngerti.
Tapi takoni, Pak Ngadimin sapi piro saiki? Lah paham dek ngono. Kayak besaran soal siap-siap ngono. Heeh. 20 juta status api standar. 20 juta iku lho sik sapi lho ya. Unta luwih gede apa luwih cilik? Luwih gede ya minimal 50 lah. 50 ping 1000. Oh, piro 1 juta? Bilang miliar. Dikekno Nabi, nyo Sofwan 1000 unta. Teko maneh gembonge nyo 1000 unta. Untuk apa Pak? Melunakkan hati mereka untuk masuk ke dalam Islam. Sampai ungkapan Sofwan seperti apa Pak? Ungkapan Sofwan bin Umayyah, hei Nabi, asli nih yo, aku iku wong sing paling benci ambek Nabi di muka bumi ini. Tapi setelah mendapatkan harta rampasan perang, engkaulah orang paling aku cintai. Wah, soalnya oleh 1000 unta. Makane Pak, sampe nek kate ana wong sing ketokane sinis ambek sampean, 1000 unta kekno, dadi seneng sampean. Baru 1000 unta, sekarang itu pirang M ngene, Pak. Kok san-san gak ngenaki, Pak ya. Kilo Pak duit 10 M. Wah, Masya Allah, sampe wong apik, Pak. Wong apik sampean, gak dimusuhi sampean. Jadi dibagi seperti itu. Ada mendapatkan 50 onta dan dibagi-bagi semuanya. Dan orang-orang Ansor gak oleh bagian belas. Khusus memang Nabi diperuntukkan orang-orang Arab, Quraisy itu tadi. Tujuannya apa? Melunakkan hati. Melunakkan hati. Soalnya wong kait mlebu Islam, Nabi kan gitu. Sama saja dengan orang Arab Badui, kalau minta dikasih apa wae. Tapi ya setelahnya itu baru ada dakwah. Ini untuk melunakkan hati wong sing benci-benci ambek Nabi, sing sempet kate mateni Nabi dhewe yoan, pas perang kalah iku wis pusing ngene iki melok Nabi gara-gara ini. Amburadul, carut marut kita perang. Dikasih banyak-banyak harta rampasan perang. Nah, mulailah kusak, kusuk, klesak, klesik, guneman wong Ansor. Nabi ki piye? Dum-duman nggoni mae ku dikekno dhek wong Arab tok, wong Muhajirin kono. Wah gak adil Nabi kaya ngene iki. Klesak-klesik ngono kan biasa, Pak. Ana pembagian lho, Nabi sing bagi lho. Kan gurung tutuk ilmune. Wah Nabi iki gak beres, kaya salah Nabi iki. Dewek-dewek iki berjuang rek, teko Madinah ikut berperang meninggalkan anak istri, tapi kok kita nggak dikasih ghanimah rampasan perang. Justru wong sing morsal utama dikei wake. Apa manfaate? Ke ibadah ta kan enggak. Wah iki Pak, hati-hati. Klesik-klesik akhirnya krungu Nabi kan suwe-suwe krungu. Dikelompokno. Hei Sa'ad bin Mu'ad. Nah ini ya. Sa'ad bin Ubadah. Ada Sa'ad bin Ubadah iku kembonge wong Madinah. Hei Sa'ad bin Ubadah, tahukah kamu kedudukanmu? Wah, apa jawab Sa'ad bin Ubadah? Wahai Rasulullah, aku bukan siapa-siapa. Jawabnya ngono Pak. Judulnya iki mau. Aslinya pernyataannya Sa'ad bin Ubadah ketika ditanya Nabi, ya apa kaummu? Kok iso koyo ngono? Ikan watune Pak yo, penggedene. Pak Ngadimin ya apa kolbun, misalnya ngono ya. Piye iki? Waduh, aku juga bagian dari mereka Nabi. Dan aku bukan siapa-siapa. Aku iso apa? Itu jawabannya memang aku bukan siapa-siapa. Yang kita angkat temanya karena ucapan dari Sa'ad bin Ubadah di perang Hunain. Ya wis kelompokno. Dijelasno, Pak. Wahai kalian saudara-saudaraku seiman setanah air, di saat kalian buta, tidak memiliki petunjuk hidayah, bukankah Allah mendatangkan kepada kalian seorang Rasul? Maksudnya Rasulullah. Di saat kalian dalam kebingungan, bukankah ada orang yang memberikan petunjuk, memberikan penerangan? Disebutkan Pak nikmatnya orang Yahudi Nasrani, orang-orang Madinah. Mereka adalah orang-orang baru masuk Islam. Yang aku berikan kepada mereka harta, membawa onta, membawa kambing, membawa sapi dan membawa emas peraknya. Sedangkan kalian membawa Rasulullah. Apakah kurang cukup bagi kalian? Ngono lho Pak. Baru sadar dan mereka menangis terseduh-seduh. Jadi di majelis orang-orang Ansor itu baru menyadari
nikmat terbesar adalah bersama Rasul, bukan bersama dengan harta rampasan. Mereka setelah habis mendapatkan harta rampasan, mereka gak bersama saya, karena saya berada di Madinah bersama orang-orang Ansor, bersama kalian, di tengah-tengah kalian. Seumpama orang Madinah kemana, aku pun ikut kepada kalian. Sampai seperti itu Rasulullah. Tentu ini menggugah hati mereka. Ungkapannya banyak waktu itu yang disampaikan Rasulullah kepada orang-orang Ansor, yang akhirnya mereka tidak menggugat sedikit pun tentang pembagian harta rampasan perang. Kusingkate Pak, pas dawane kita akan ceritakan bab kisah perang Hunain dari mulai terjadinya kenapa, sebabnya apa, siapa yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk membawa bendera sampai menang dan sampai pembagian harta rampasan perang. Kalau waktunya nanti insya Allah memungkinkan. Nah kembali lagi di perang Hunain, sebaliknya jumlah kaum muslimin 3 kali lipat lebih besar dari pasukan musuh, tapi kaum muslimin kalah di putaran pertama, tapi kemudian menang. Jumlah yang banyak, akibat merasa bangga dengan jumlah tersebut, maka Allah berfirman di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-25. Sungguh Allah telah menolong kamu mukminin dan di banyak medan perang. Dan ingatlah perang Hunain ketika jumlahmu yang besar itu membanggakan kamu, tapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu di bumi. Tapi jumlah yang banyak itu sama sekali tidak berguna bagimu di bumi yang luas itu terasa sempit bagimu. Kemudian kamu berbalik ke belakang dan lari tunggang-langgang. Diingatkan sama Allah, laqad nasarakumullahu fi mawatinin katsiratin. Sungguh Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak peperangan, di tempat-tempat yang lain Allah itu sering menolong kalian. Wa yauma Hunain id ajabatkum kasratukum, dan di hari perang Hunain ingatlah di saat kalian merasa bangga dengan jumlah pasukan kalian yang besar dan banyak. Falam tughni ankum syai'a, justru tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun untuk kalian. Wa dhaqat 'alaikumul ardu, dan sempit bagi kalian bumi ini yang seharusnya luas, dan bagi kalian pun lari ke belakang tunggang langgang. Kaum muslimin tunggang langgang memang. Pergi semuanya, sampai Rasul itu berok-berok, gak kerungu, Abbas dikon bengok-bengok, baru mereka kedengaran. Ketika mereka sudah lari tunggang langgang karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh ingat-ingat, kalian lari tunggang langgang, kalian kalah dalam pertempuran Hunain yang jumlah kalian lebih banyak. Karena dengan pertolongan Allah itulah kalian menang. Jadi merasa ujub dengan jumlah yang banyak ternyata sebab kekalahan kaum muslimin di perang Hunain. Masya Allah. Maka jadikanlah 2 peperangan itu Pak sebagai pelajaran berharga untuk kita, bahwa betapa pentingnya akidah, ketundukan kita kepada Allah dan Rasulnya. Sebab hal itu merupakan sebab kemenangan dan kemuliaan, kejayaan bagi kita. Enggak sombong, mentaati Allah, meluruskan akidah tauhid, mentaati Allah dan Rasulnya, itu sumber keberhasilan, sumber kemenangan dan kejayaan. Itu yang diinginkan. Kita disuruh belajar. Ingatlah kalian itu bukan siapa-siapa kalau begitu. Kalau bukan karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan juga bukan karena karunia yang diberikan Allah kepada kita, kita tidak mendapatkan kemenangan, kemuliaan, kebaikan ataupun kemanfaatan serta kemaslahatan sedikit pun. Karena itu renungkan, sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari perang Uhud dan perang Hunain, yang sama-sama mendapatkan kekalahan itu karena dari kita sendiri, bukan dari siapa-siapa.
Itu karena kelalaian kita, kekurangan kita. Seandainya kalau kita nisbatkan, kita sandarkan kepada Allah semuanya, niscaya Allah akan menolong kita dan memenangkan kita dalam situasi kondisi apapun. Semoga bisa bermanfaat. Soalnya kan habis ya. Dan kita akan lanjutkan pada pertemuan yang jika Allah mengendaki dan mengizinkannya. Dan semoga Allah juga memberikan kepada kita taufik, hidayah, inayah untuk mengetahui kadar kita masing-masing dan menyandarkan segala sesuatu yang baik hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.